nanti pendengar bisa juga ikutan di 081 6001 3 ya 0821. Iya, beliau ini adalah analis saham ya. Iya, dari Pintrago Sekuritas. Oke. Ya, juga Pak Tasrif Nur Hadi ya, Murhadi ya. Beliau inilah pimpinan Bursa Efek sumber yang ada di kafe malam hari ini. Baik, pertama saya ke ini dulu nih, ke Pak Tasrif dulu nih, soalnya kan nih banyak. Yang mana kita dalam memilih media investasi, yang mana media investasi yang legal, yang memiliki payung hukum yang legal, yang diresmi oleh undang-undang, dan ada juga yang ilegal. Itu kita harus cermat di sana. Seperti apa sih yang legal ya? Jadi kalau misalnya kita mau berinvestasi di suatu produk, terutama instrumen keuangan, ya, terutama yang paling penting kita lihat ada isinya. Jangan hanya suatu atau seseorang menawarkan investasi ke kita, tapi dia cuma punya izin misalnya seperti SIU atau misalnya kalau kita beli saham, reksadana dan segala macam, ya. Nah, perusahaan yang menawarkannya itu harus menjadi anggota Bursa Efek Indonesia, dan satu lagi harus punya izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Mungkin secara ini Pak, kalau kita memilih di Pintrago Sekuritas merupakan perantara perdagangan ya. Jadi karena masyarakat tidak bisa berhubungan langsung dengan bursa, masyarakat harus melalui sekuritas, ya, portal sekuritas. Nah, misalnya ada sesuatu yang melenceng yang dilakukan oleh sekuritas, itu ada mekanisme di bursa untuk memperingati itu atau mengevaluasinya. Mereka ya. Kita yang akan mengevaluasi mereka. Gitu. Baik, ini kan apa yang disebutkan tadi perantara ya. Perantara kalau misalnya masyarakat untuk ingin berinvestasi kan gitu Pak ya. Iya. Oke. Baik, ini ke Pak Patir dulu nih sebagai analis. Gimana apa yang disebutkan Bapak tadi sebenarnya masyarakat Bursa Efek sebagai perantara sebenarnya. Bursa Efek sebagai fasilitator. Perantaranya itu sekuritas. Jadi Pak Patir itu sebagai perantara. Oke. Ya. Perantara kita Bursa Efek itu yang mengawasi sekuritas. Oke. Nah, ini Pak Patir gimana? Perantara di sana apakah misalnya saya mau berinvestasi di keperusahaan semen Andalas misalnya. Nah, ini gimana sih prosesnya? Jadi sedikit menurunkan dulu Bursa Efek dengan sekuritas. Iya. Kita analogikan Bursa Efek itu kayak mall. Iya. Nah, di dunia itulah Bursa Efek Indonesia. Sedangkan toko-toko yang berhubungan dalamnya itu, nah itulah sekuritas. Jadi kalau kita mau beli saham, melalui toko sekuritas. Nah, terus tadi pertanyaannya gimana sih prosesnya kalau mau beli ini? Nah, kita juga ada di aplikasi online. Jadi nanti tiap nasabah itu ada username dan password sendiri masing-masing. Jadi nanti melalui aplikasi itu kita bisa langsung jual beli. Cara loginnya juga kayak login sosial media. Ada username, ada password, ada PIN, trading, dan itu berbeda-beda. Itu dipegang oleh nasabah masing-masing. Kita juga bisa bantu gitu order. Jadi bisa melalui call, misalnya dia kalau order sahamnya Jakob, kita juga bisa bantu. Saran Saham. Sebenarnya kita seperti menyimpan barang yang akan kita jual nanti suatu saat. Dan secara prakteknya sebenarnya adalah kongsi. Nah, kalau selama ini kita katakanlah beli pulsa HP apa segala macam, kok cuma beli aja, kok nggak kongsi sekalian supaya pada saat mereka nanti bagi dividen atau mereka bagi untung, kita dapat untung juga. Nah, sesuai dengan jumlah berapa besar investasi kita. Jadi kalau misalnya kita dari satu, katakanlah tadi ada mall, kita mungkin sewa lapak di kaki limanya, ya barangkali kita akan dapat bagi hasilnya sesuai dengan lapak kaki limanya begitu. Nah, ini saya menarik Pak sebenarnya. Ini kan sama dengan koperasi. Nah, apa sih perbedaannya dengan koperasi? Misalnya masyarakat ini tahunya koperasi nanti bagi hasil usaha gitu kan? Nah, ini sangat menariknya di investasi gimana Pak? Saya kira sama sebenarnya Pak Tasir. Sama. Ya, dibilang sama sih nggak bisa. Nggak persis. Serupa tapi kita sama. Memang kalau di koperasi kita tahu ada
berbagi gitu. Saham. Saham ya, sisa hasil usaha. Iya. Ya. Kalau di pasar misalnya kita beli saham nih. Iya, iya. Kita beli contohnya ya, contohnya saham Telkom misalnya. Ya seperti Pak Zul tadi sebutkan, beli pulsa, kalau cuma beli pulsanya aja kan kita nggak dapat lagi hasilnya. Iya. Nah, selain beli pulsanya, kita beli juga perusahaannya. Kalau kita beli saham perusahaannya, berarti kita pemilik perusahaan. Iya. Kalau perusahaannya untung, ya, keuntungannya itu akan dibagi kepada pemegang saham. Iya. Berapa besar untungnya? Gak ada yang tahu berapa besar untungnya. Iya. Ya, gak ada yang tahu. Misalnya 2% kah, 10% kah, 30% kah? Gak ada yang tahu berapa untungnya. Tergantung berapa baik kinerja perusahaan pada waktu itu. Ya, kalau kinerjanya bagus, keuntungannya bagus, saya kita dapat bagi hasil, juga kita dapat kenaikan harga sahamnya. Iya. Ya, kita bisa selisih harga tadi yang Pak Zul sebutkan. Misalnya kita beli barang 10 tahun yang lalu misalnya harganya 200 rupiah. Sekarang harga barang itu sudah 3.000 misalnya. Nah, itu kan ada selisihnya. Ya, ada selisihnya. Nah, itu sangat memungkinkan di saham. Jadi saham ini murni jual dan beli, murni dagang. Ya, perdagangan murni. Jadi tidak ditentukan awal sekian persen keuntungan sekian, enggak, tergantung kinerja perusahaan. Contoh, Telkom dari awal tahun sampai sekarang itu peningkatan harga sahamnya itu sudah lebih kurang 30%. Nah, jadi untung kita sebenarnya sudah 30% nih. Kalau awal tahun, kalau belinya dari tahun 2015 sudah lebih kurang 5 kali lipat, ya 500%. Nah, keuntungan itu apakah dihitung per tahun atau gimana? Kalau keuntungan selisih harga beli dan harga jual, kalau misalnya tadi tidak ada batas waktu, misalnya Bapak tadi pagi beli Telkom jam 9 pagi, Bapak beli Telkom harganya misalnya 4.500. Siang Bapak lihat harga Telkom 4.700, Bapak langsung jual bisa? Nggak bisa. Jadi kita baru beli 5 menit kemudian langsung jual. Sama contohnya seperti ini Pak. Kalau Bapak misalnya baru beli kebun kopi nih. Bapak baru beli kebun kopi, kita bilang 100 juta. Ya. Terus di jalan pulang, ada orang nawarin. karena saya telat datang, kata yang ini udah dibeli oleh Bapak itu. Terus saya panggil, Pak, saya mau beli kebun ini. Bapak beli 100 juta. Pak, saya beli kebun ini 120 juta, boleh nggak? Nah, itu yang disebut gain-nya, ya, itu gain-nya, selisih harganya. Nah, kalau menurut Bapak sudah untung, Bapak jual ya jual. Ya seperti itu. Jadi saham itu nggak ada pada suatu harus sekian lama baru boleh jual, enggak. Hari 5 menit kemudian baru kemudian Bapak jual boleh. Atau saham ini juga bisa simpan dalam jangka waktu panjang. Ya, dalam jangka waktu panjang misalnya pensiun nanti baru kita jual. Atau saham itu bisa diwariskan, ya bisa diwariskan untuk anak kita. Itu jadi bisa diwariskan. Yang kita wariskan ke anak, ya bukan. Ini kalau kita wariskan tanah, rumah, bisa aja dia kalau pembagian nggak adil bisa ribut, gitu kan? Kalau dalam bentuk saham, misalnya Bapak punya saham Telkom 1.000 lot, Bapak punya anak misalnya 4, dan tinggal 1.000 dibagi 4 aja, gitu. Yang kita wariskan perusahaan, gitu kan? Perusahaan itu tetap bekerja, hasilnya tetap dinikmati oleh anak-anak kita. Anak perusahaan Telkom, anak perusahaan Telkom. Dan sebagian pendapatan Telkomsel itu diberikan kepada induknya. Saham Telkom itu tercatat di bursa dan saham Telkom itu bisa dibeli oleh seluruh masyarakat. Jadi sudah waktunya masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh Tengah tidak hanya jadi konsumen saja, tapi juga jadi pemilik perusahaan. Contoh lain misalnya di sini ada Pak Ahmad Fuadi juga, Kepala Bank Mandiri Takengon, ya. Jadi selama ini masyarakat Takengon misalnya jadi nasabah di Bank Mandiri, ya. Nah, selain jadi nasabahnya Mandiri, beli juga sahamnya Mandiri. Ya. Selain jadi nasabah, kita juga jadi pemiliknya. Mandiri untung, kita juga dapat share dividend, share untungnya. Saya juga banyak ya.